Apa hal pertama yang akan kamu lakukan jika pasanganmu mengatakan ingin menikah lagi? Ya menikahlah, tapi cerai dulu. Ini tuh sebenarnya kita ini nggak cocok sebenarnya. Kenapa? Kenapa kamu berpikir kamu nggak cocok dengan aku? Kan kita bagus kan, berarti kan aku menemukan pasangan yang sesuai kan. Jangan nangis dong, jangan nangis sudah peluk. Jangan nangis, ambil tisu. Kayak gini nih. Ujung-ujungnya dia nangis nih. Ini episode 1 ya? Setiap hari kita buat episode 1 terus. Kembali lagi, kita lagi di acara Mindset. Ini adalah acara baru dibuat oleh tim. Jadi ngobrol berdua dengan istri tentang cara pandang. Jadi di sini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Jadi ini adalah cara pandang kami berdua. Apa yang kita obrolin sehari-hari aja ya. Ada di rumah, di kamar, ngobrol, komunikasi ya. Intinya edukasi adalah komunikasi yang baik dengan istri ya. Sebenarnya ini bukan episode pertama. Sudah ada beberapa episode sebelumnya, tapi kata tim kreatif, ini terlalu sensitif katanya. Kita butuh yang having fun aja episode pertama. Jadi hari ini kita mau main game dengan istri. Oke, tapi sebelum main game seperti perjanjian kita, pokoknya apapun yang terjadi di sini, hanya di sini doang. Jangan meretakkan rumah tangga kita. Oke. Bisa ke bawah. Ya, siapa tahu kamu yang baper kan. Cium dulu lah. Enggak. Nah. Oke, kita mau main game. Apa sih intinya itu pokoknya bikin game, ada games main berdua. Terus yang kalah harus melakukan sesuatu gitu. Oke, yuk silakan tim kreatif. Ya, jadi game kali ini adalah lanjut kata. Lanjut kata. Setiap pemain harus menyambungkan kata depan yang sama setiap diucapkan secara berlanjut. Contohnya, sebutkan nama buah dari huruf A. Nanti misalnya Dr. Richard dulu. Ayam. Buah, Dok. Oh, buah. Gue tuh mancing dia menjawab apa. Jadi Dr. Richard balas. Apel, terus apel merah gitu. Ya, misalnya. dia udah balas, Dr. Richard harus balas lagi. Alpukat. Nah, ini dokter permainan yang ini. Yang kemarin ya waktu kita ke rumahnya Sarwenda, anaknya kan main gitu. Bukan itu main beda sambung lagi. lagu itu. Sambung lagu ya. Sambung lagu. Ini buah dari huruf A. Misalnya apel, alpukat, lempar lagi apa lagi? Alpukat. Oh, buah lagi. Apel. Sudah tadi apa? Gue udah bilang kan dia pasti kalah. Nah, nanti yang kalah berarti harus jawab pertanyaan. Yang kalah harus jawab pertanyaan. Oke. Topik pertanyaannya? Nah, tema untuk game hal ini adalah tentang poligami dan poliandri. Yang menang? Aku sudah tahu semua jawabannya. Tapi nanti yang kalah aja harus jawab. Yang kalah wajib jawab. Yang menang boleh jawab, boleh nggak jawab. Oke. Oke, siap. Kita mulai dari pertanyaan pertama dulu ya. Iya. Oke. Ini pertanyaan dulu atau gamesnya dulu? Gamesnya itu jawab pertanyaan. Oh, jawab pertanyaan. Jawab pertanyaan. Oke. Sebutkan nama hewan dari huruf K. Kucing. Kambing. Kangguru. Banyak banget kodok. Aduh. Lemot. Apa ya? Udah kutilang. Oh iya. Kodok. Ini aku grogi karena Kancil. dikamerain. biasanya enggak kayak gitu. Kita buktikan saja sampai permainan ini sampai akhir. Grogi. Udah dikalah ya. Oke. Ya, karena aku dokter kalah ini terus berarti. Berarti harus jawab pertanyaan dulu ya. Nah, ini pertanyaan pertama. Apa hal pertama yang akan kamu lakukan jika pasanganmu mengatakan ingin menikah lagi? Hal pertama yang aku lakukan mau dipitus. Iya. Langsung dipitus ya? Iya. Nggak ada ditanya-tanya apa dulu gitu? Nggak ada. Terus kalau misalnya pasangan kamu itu maksa kayak gitu punya, sudah kayak gimana ya? Sudah. Pokoknya tekadnya udah bulat. Oh, udah bulat. Pokoknya aku mau nikah lagi. Ya udah nikah. Terserah, apapun yang terjadi pokoknya aku akan nikah lagi. Ya menikahlah, tapi cerai dulu. Gak apa-apa, menikah aja. Gak apa-apa. Nggak apa-apa.
Tapi ceraiin dulu. Tapi kamu harus tetap sama aku. Tidak. Lebih baik kita berpisah dulu, terus kamu menikah lagi. Kamu yakin bisa meninggalkan aku? Bisa. Tapi kamu mau apa? Seperti itu? Seperti Poligami. apa? Poligami. Aku Iya. sudah pernah jawab kan? Aku pernah jawab di podcast sebelumnya kalau nggak salah ya, tahun lalu ya. Apapun yang terjadi, jangankan poligami. Aku sendiri juga berjanji pada hidupku, aku nggak akan menikah lagi. Jadi walaupun misalnya, kita nggak ada yang tahu ya umur seorang ya. Kenapa kamu ketawa? Jangan ketawa. Kamu Kayak aku tuh berjanji. ngomongnya tuh kayak seolah-olah. Saya nggak percaya. Aku nggak percaya. Nggak, kamu harus percaya. Iya. Percaya. Ini aku berbicara bukan gombal, bukan. Ini realistis. Ini realistis. Jadi apapun yang terjadi, kalau misalnya kayak kita nggak tahu umur orang ya. Kalau misalnya kamu pergi duluan dari aku, ya aku nggak akan nyusul kamu sih. Mungkin nanti kalau misalnya umur aku sudah habis, aku akan nyusul. Tapi maksudnya itu kalau misalnya kamu pun pergi duluan dan aku punya punya kesempatan hidup lebih panjang, aku tidak akan menikah lagi. Karena ini kan kita berbicara perusahaan ya. Aku rasional di sini. Kita berbicara perusahaan, Athena Group cukup besar, dan Athena Group itu kan adalah Dr. Richard banget ya. Dan aku juga punya anak-anak, ada 3 anakku. Itu aja, aku aja tidak, sampai saat ini aku juga tidak punya keinginan untuk mewariskan semua Athena Group ini ke anak-anak. Apalagi untuk menjadi perebutan bagi cewek-cewek di luar sana, atau misalnya Tapi kan ada nambah bisa istri. perjanjian pisah harta. Tapi anaknya juga jadi tanggungan nanti. Kan dia kan kalau misalnya kamu menikah lagi kan harus punya anak. Nambah Ya. masalah nanti pasti. Kemungkinan punya anak Nikah lagi punya anak, Tapi anaknya rebutan sekarang dengan zaman sekarang anakku. child free. Belum lagi kalau anaknya nanti ketemu dengan anakku jatuh cinta kayak Nisa Seton kayak gitu punya terus mereka. Tapi zaman sekarang kan child free dad. Kayak Endas Kebanyakan Love. nggak mau punya anak orang-orang. Enggak lah, aku nggak mau. Aku nggak mau tambah masalah dalam hidup. Tapi kalau aku secara pribadi, kalau misalnya aku pun sudah meninggal, ya terserah kamu lah. Kan aku juga udah nggak di dunia lagi kayak gitu. Ya, Iya, justru terserah. karena kata kamu terserah kamu, aku nggak mau. Iya, justru Aku nggak mau. aku sih nggak apa-apa. Kalau misalnya kita sudah meninggal tuh ya ini udah berarti udah nggak ada urusan lagi di dunia. Gitu. Itu adalah bentuk kesetiaan aku dengan kamu. Ya udah terserah deh. Sebutkan nama makanan dari huruf N. Dokter Richard dulu. Nanas. Bukan makanan kalau nanas. Nanas bisa dimakan kan? Buah itu. Buah, oke. Makanan dari huruf N. Nastar. Noodle. Itu bahasa Inggris. Nasi? Iya. Ayo Pak. Nangka. Nggak kalah. Nasi gemuk. Udah nggak boleh kalah. Nasi goreng. Nggak boleh. Nasi uduk. Padahal banyak. Nasi rames. Iya, apalagi kira-kira? Nah, tadi kan karena Dokter Richard sebenarnya salah 2 kali, jadi kita anggap kalah ya. Iya. Nah, dia harus jawab pertanyaan. Oke. Nah, jika kondisimu sakit dan tidak bisa membahagiakan pasangan, apakah kamu setuju jika pasanganmu menikah lagi dengan orang lain? Pites. Kondisi Dokter Richard sakit atau nggak bisa? Mana ada ya, itulah bedanya kalau harapan dari suami dan istri kalau sakit ya. Kalau misalnya ini umumnya aku bicara dulu umumnya ya. Kalau misalnya istrinya sakit, pasti suaminya itu hal yang biasa lah, mungkin menikah lagi atau misalnya diurusin orang lain ya. Tapi itulah egoisnya laki-laki ya. Coba kalau misalnya laki-laki yang sakit ya, misalnya nggak mampu apapun ya, kalau mau nggak dia kasih istrinya menikah lagi nontonin dia sama suami, nggak mungkin. Itulah namanya egoisnya laki-laki ya. Jadi kalau jawabanku, aku sama egoisnya dengan orang-orang lain di luar sana, nggak mungkin. Aku nggak akan mungkin mau ngelihat dia sama dengan orang laki-laki lain, nggak mungkin. Walaupun aku sakit, dia harus jagain aku. Iya. Seperti di film-film. Tapi itu juga harus sama yang terjadi. Kalau misalnya istrinya yang sakit, kan kamu juga harus jagain istrinya.
Iya. Ya harus sama dong. Iya. Aku Iya. jagain. Harus samain. Kamu nggak akan kasih aku kayak gitu? punya- Jangan kasih ke suster ya. Kamu harus jaga sendiri. Kalau aku sakit, kamu kasih aku ke suster nggak? Enggak, aku jaga sendiri. Bener. Iya. Orang aku sehat aja nggak dijagain. Jaga. Mau dijaganya seperti apa? Kamu mau dijaga seperti apa? Mau disuapin? Iya. Aku Kamu nggak mau pernah, disuapin? aku nggak pernah disuapin loh. Sepanjang Enggak. aku menikah 12 tahun dengan kamu, aku nggak pernah disuapin loh. Iya, kamu mau seperti Aku itu? sering nggak suapin kamu? Enggak pernah. Sering. Ya cuma sekali, itu bukan disuapin gitu loh. Oke, sekali. Kamu pernah nggak suapin aku sekali aja? Pernah lah, Mana pernah? pernah. Ya pas pernikahan doang. Pernikahan. Pernah. Ini bohong, ini bohong. Enggak. Memang nggak pernah. Apalagi kalau misalnya kita pas lagi apa kan ada makanan enak kan aku kasih kamu duluan. Kalau kamu mana pernah? Kamu masih sendok makan sendiri. Itu bohong nggak? Enggak, itu tuh Nggak kenyataan. pernah. Itu kenyataan. Nggak pernah. Aku pernah satu kejadian ya. Ini Ya. aku sampai marah banget dengan dia ya. Aku pernah sampai marah banget dengan dia. Kan ini kejadiannya ada di Jakarta ya. Kan kita kan tinggalnya di Palembang sebenarnya banyakan ya. Dulu. Kalau sekarang kan sudah di Jakarta ya. Pada waktu itu aku kerjaan di Jakarta. Kita tinggal di apartemen. Terus itu jam 11 siang. Aku meeting dulu di bawah. Terus aku kucuk-kucuk bawah, aku meeting di bawah kan. Harapan aku adalah kalau dia pergi makan, dia akan ngajakin aku kan. Terus aku meeting. Setelah aku meeting, aku sudah selesai. Aku mau ngajakin dia makan kan, setengah 12-an lewat kan. Mam, ayo kita pergi makan. Nah, aku udah pergi katanya. Astaga, buset, dia nggak mikirin suaminya sama sekali. Lah kirain kan kamu pergi, bukan di bawah gitu. Enggak, aku ngomong aku meeting di bawah. Kamu ninggalin aku pada waktu itu. Ya nggak apa-apa. Aku sudah terbiasa kok dengan seperti itu. Sama aja, berarti aku juga sudah terbiasa kok ditinggalin oleh suami. Oke, next sebelum pertarungan berlanjut. Ini tuh sebenarnya kita ini nggak cocok sebenarnya. Kenapa? Kenapa kamu berpikir kamu nggak cocok dengan aku? Buktinya itu tadi. Berarti ada banyak hal-hal yang menurut kamu aku tuh nggak baik gitu loh. Bukan. Hal perbedaan seperti itu menurutku tuh hal yang biasa terjadi. Komunikasi satu sama lain. Dan ada perbedaan yang besar di antara kita berdua. Dan aku rasa kamu juga tahu kan, perbedaan kita berdua itu cukup besar dan cukup drastis. Contohnya, dalam kecepatan. Aku kan orangnya sangat cepat. Cepat berpikir, cepat mengambil tindakan, gercep, melaksanakan sesuatu. Apa yang aku ngomongin pasti akan kulakukan cepat. Sedangkan kamu kan lambat mengambil action, lambat mengambil keputusan, kadang ngomong juga tidak dieksekusi dengan baik gitu kan. Terus ada banyak lagi beberapa perbedaan, banyak perbedaan lah di cara pandang kita dan cara menghadapin kita kayak gitu punya. Sehingga itu kan jadi value yang berbeda. Contohnya lagi kayak gini ya, aku tuh senang merhatiin orang, aku tuh orangnya romantis, aku tuh hobi, aku tuh suka kayak memberikan perhatian. Biasanya orang yang seperti itu pengennya diperhatiin. Sedangkan kamu kan orangnya itu cuek. Ya kan? Nggak begitu sensitif dengan lingkungan, nggak sensitif dengan orang gitu kan. Nah, perbedaan kayak gini punya kan akan menjadi gesekan. Tapi so far sih menurut aku cukup baik ya. Walaupun ya ribut tipis-tipis lah kayak gitu. Iya, sebenarnya tipis-tipis itu karena aku yang banyak ngalah sebenarnya. Itu jadi tipis-tipis akhirnya. Coba kalau misalnya aku nggak ngalah gitu loh, ributnya besar sebenarnya. Kalau kita bagus kan, berarti kan aku menemukan pasangan yang sesuai kan. Jangan nangis dong, jangan nangis sudah dipeluk. Jangan nangis, ambil tisu. Kayak gini nih. Ujung-ujungnya dia nangis nih. Lanjut nggak nih mainnya? Ya lanjut. Mau di-cut nggak bagian tadi? Nggak usah, nggak apa-apa. Biar orang tahu. Orang tahu siapa yang jahat di sini. Loh, apakah menjadi suatu kebahagiaan ketika orang melihat pasangan kamu itu jahat? Enggak. Ini bercandaan aja guys ya. Ayo lanjut. Oke, sebutkan nama artis dari huruf R.
Richard. Richard itu artis ya? Rizky Bilar. Dokter ini. Aduh, aku nggak tahu pula nama artis ya. Siapa ya? Randy Kejarnet. Nggak tahu. Raffi Ahmad. Oh iya, nggak tahu. Banyak yang R. Buktinya banyak kesandung kan? Kan yang nama R kan lagi banyak kesandung tahun lalu, berapa tahun yang lalu. Banyak lah. Richard suaminya si siapa itu namanya? Jessica Iskandar. Siapa lagi ya? Ruben Onsu. Ruben Onsu. Benansi. Banyak lah pokoknya. Udah kamu kalah. Udah. Oke. Ini pertanyaan untuk dokter ini ya. Jika poligami atau poliandri itu diperbolehkan, siapa orang yang ingin kamu jadikan pasangan? Sebutkan nama. Kayaknya nggak ada deh. Enggak, kalau boleh. Kalau boleh. Heeh. Kalau boleh Lee Min Ho aja lah. Kenapa Lee Min Ho? Kenapa Lee Min Ho? Lee Min Ho. Karena dia ganteng. Tinggi. Kalau misalnya ini ya, kamu benar-benar dapat Lee Min Ho dan Iya. anggap aja Lee Min Ho mau sama kamu Iya. dan kamu bisa poliandri sama Lee Min Ho. Iya, betul. Kamu masih ngeliat aku nggak? Mungkin nggak lagi. Gimana ya, Lee Min Ho kan lebih ganteng gitu. Jadi kamu kan Ya mungkin kita nggak ketemu waktu itu kali. enggak, ini kan poliandri. Oh, Jadi kamu poliandri. sudah nikah dengan aku seperti sekarang nih. Kamu Iya, nikah iya. lagi dengan Lee Min Ho. Syaratnya kalau poliandri itu apa? Harus ini ya, harus adil. Iya. Kira-kira kamu akan menemui aku nggak pasti? Ya kalau syaratnya harus adil ya boleh adil harus. Berarti apa? Sehari di sini, sehari di situ. Masih nafsu nggak kamu sama aku? Kan kamu istri pertama kan? So. Istri pertama. Kan kamu suami pertama kan? Nah, dokter ini Ya mau tetap jawab harus nggak? dihargain. Kalau misalnya seandainya boleh. Aku kalau jawab jadi beranteman pasti. Jadi jawab lebih bagus gak usah dijawab. Gak usah dijawab. Iya, iya. Gak usah dijawab. Karena pasti jadi beranteman. Nah itu kadang-kadang kalau kita itu sebenarnya nggak semua isi hati kita tuh harus diungkapkan ke pasangan kan? Ya, Kalau bukan. misalnya semua isi hati kita itu diungkapin ke pasangan, ya ada yang sakit hati kayak gitu kan? Betul nggak? Iya betul nggak? juga ya. Kalau menurut aku sih kayak nggak semua ya. Apapun misalnya kamu kan banyak kekurangan nih. Ya aku juga kan pasti banyak kekurangan. Tapi kan kalau misalnya kita ungkapin semua yang kan kita kan bersedia komitmen mau menerima kekurangan masing-masing. Tapi kalau semuanya diungkapin kayak gitu, itu tuh sebenarnya menyakitin hati pasangan kita gitu loh. Oke. Jadi nggak semuanya harus diungkapin. Boleh diungkapin, tapi harus ada jalan penyelesaiannya gitu loh. Kalau misalnya diungkapin tapi kamu cuman ngomel aja kayak gitu, nggak ada dikasih jalan penyelesaiannya, ya itu kan sama aja kayak cuma ngasih keributan aja kayak gitu. Oke, harus Cuma ada solusinya. Harus ada solusinya. Harus ada solusinya. Iya. Oke, setuju. Kalau Lanjut. cuma ngomel doang tapi nggak ada solusinya, maksudnya kamu pengennya apa kayak gitu. Kamu kan ngomel nih misalnya, aku nggak ngurusin kamu. Kamu pengennya apa? Kamu kasih tahu dong kayak gitu. Kamu oke. sekarang kamu nggak kasih tahu kamu pengennya apa. Kamu minta disuapin gitu. Ya harus kasih tahu kayak gitu loh. Oke. Kalau cuma ngomel tapi nggak kasih tahu apa solusinya. Oh, intinya atau kayak apa gini ya. ininya, Intinya kayak gini ya. Jadi Apa? kalau misalnya ngomong itu komplain sekaligus juga kasih tahu maunya apa. Iya. Itu aku Ya lebih bukan setuju cuma seperti itu. komplain terus suruh orang itu Berpikir sendiri, itu kan menyakitin hati orang yang kamu komplainin itu. Oke, jadi kita Betul. tuh komplain terus sambil kasih tahu, oh ini loh yang kita mau loh. Misalnya kalau misalnya aku kasih kamu bunga, kamu harus kasih ke aku balik apa gitu Iya. ya. Apa yang diharapkan sama-sama. Bener. Karena kalau di hubungan suami istri ini kan beda ya dengan hubungan pacaran kan. Hubungan suami istri ini bukan lagi yang kayak butterfly, yang berbunga-bunga kayak gitu. Kan jadi kan lebih ke kompleks kan hubungannya itu. Makanya lebih baik diungkapin secara lebih detail ya, on point gitu loh. Setuju, setuju. Beda dengan kalau kita lagi pacaran ya. Mungkin kalau pacaran itu kan kita lebih ke bukan orang kita ya, bukan keluarga kita ya. Jadi kayak
masih saling menghargain dan juga masih berpikir untuk dia ya. Tapi kan kalau misalnya kayak pasangan ini kan kita anggap itu benar-benar kayak di samping kita. Kadang-kadang kita Iya, nggak mikirin betul. perasaannya. Betul. Kadang-kadang ngomel doang tapi nggak mikirin perasaannya kayak Oke, gitu. setuju. Padahal ini kan manusia kan ada perasaan gitu loh. Setuju. Berarti harus komplain. Kalau misalnya kalian dengan pasangan komplain, boleh. Tapi sekaligus jangan suruh dia cuma Mikir doang. tapi juga kasih maunya apa. Betul. Gitu ya. Oke, nice. Selanjutnya. Yang keempat, sebutkan nama kota dari huruf B. Dokter Richard dulu. Kota. Bogota. Bengkulu. Bangladesh. Ini kotanya di luar negeri gak apa-apa ya? Bebas kan kota. Batam. Bangka. Apa lagi ya? Bandung. Nggak tahu. Susah. Bogor. Apa lagi sih? Balikpapan. Banten. Bekasi ya banyak. Banyak. Tapi nggak kepikir kadang-kadang. Iya, nggak kepikir. Oke, karena Dokter Richard kalah, jadi harus jawab ya. Ini seandainya, Dok. Jika kamu harus berbagi pasangan dengan orang lain dan maka kamu lebih memilih untuk menjadi yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Sebutin alasannya. Aku yang jadi yang keberapa? Bisa Pertama, diperbolehkan. kedua, ketiga. Ya, jika diperbolehkan. Dengan sifatku nggak mungkin aku mau. Nggak mungkin aku mau. Pasti yang pertama itu pun aku pasti nggak mau. Kalau misalnya ada yang kedua, yang ketiga, keempat, aku pasti nggak mau. Dengan sifatku ya. Dengan sifatku. Pasti nggak mau. Kalau Mami? Ya poligami aja aku nggak mau kayak gitu. Apalagi mau jadi yang kedua, yang ketiga. Misalnya kamu lahir di kota lain kayak gitu, kamu harus menjadi sudah biasa yang menjadi kota itu sudah biasa menjadi apa ya namanya istri itu banyak tuh hal yang biasa lah. Itu yang hal yang Kultur, biasa. Iya, ya. culture. Misalnya Kamu raja. Zaman kerajaan. Iya betul. Aku jadi raja kayak Zaman gitu. kerajaan. Kamu pilih jadi permaisuri, selir pertama, selir kedua, selir kesayangan. Ini kalau seandainya kan, Iya. seandainya Iya. misalnya nggak ada pilihan. Misalnya dulu hidup di zaman kerajaan, istrinya banyak. Terus aku di pengen kehidupan jadi, sebelumnya aku jadi raja gitu. ya, aku Terus jadi kamu tetap permaisuri. jadi jodoh aku. Kamu pengen pilih jadi apa? Kalau kayaknya di zaman dahulu, kalau zaman dahulu tuh kan nggak ada pilihan nih ya. Kalau perempuan itu jadi permaisuri, selir itu adalah hal yang biasa kan. Jadi permaisuri dong. Siapa yang mau jadi istri kedua, istri ketiga? Kamu kalau misalnya ya, misal kayak gini ya. Iya. Kamu single nih ya. Terus kamu umur 35 tahun nih. Iya. Kan sudah mepet-mepet tuh kan. Sudah ngomongin orang, mepet-mepet gitu kan. Terus sudah agak frustasi mencari jodoh gitu kan. Terus yang mencintai kamu ini orangnya sudah sudah ada punya istri. Istrinya sudah 3. Iya. Ganteng, Iya. kaya raya, baik, soleh, pokoknya semuanya komplit lah. Tapi udah tua kan nggak ada yang jelek, harusnya ya? nggak ada yang jelek. Iya. Ya 40-an lah, Ya, harusnya 40 udah something. tua. Tapi istri keempat kamu ya, mau nggak? Ini konteksnya baik, ganteng, kaya raya, pokoknya semuanya sempurna, tapi Iya. istrinya 3 sudah. Sudah Kamu 3. pengen dijadiin istri keempat. Nggak mau. Tapi kamu mepet sudah 35 tahun. Lah lebih baik dia nggak nikah lagi. Lebih baik aku nggak nikah. Oh iya, Iya, lebih baik tidak menikah. yakin? Yakin. Yakin? Iya, yakin. Kalau Tapi memang ada beberapa sebagian di agama lain ya, ada beberapa agama kayak gitu menikah itu harus kewajiban ya. nggak tahu Nah, aku. kebetulan kalau di agama aku tuh bukan kewajiban menikah itu. Jadi hidup selibat. Aku juga nggak berpikir bahwa menikah Jadi itu hidup kewajiban selibat itu bisa Oke. kayak gitu. Aku juga nggak berpikir bahwa menikah itu adalah suatu kewajiban. Iya. Tapi nggak tahu lah ya. Itu masing-masing. Iya. Oke, Oke, next. Sebutkan nama buah dari huruf M. Dokter ini dulu. Mangga? Markisa. Melon? Mango. Manggis bisa. Manggis. Mu. Mo. Matawa.
Yaudah kalah. Sudah. Minggu. Ternyata aku Susah bisa kalah kan? juga Susah ya kan? main ini ya. Susah deh. Oke, ini untuk Dr. Richard. Kamu pilih mana? Jika di poligami atau poliandri itu akan jadi kaya raya dan sukses, atau tidak poliandri tapi biasa aja dan miskin? Oh, kalau aku poligami, aku kaya raya. Sukses, Kalau misalnya aku sendirian, aku miskin, biasa aja. mono, biasa aja. Pilihannya cuma ada itu ya. Poligami kaya, tidak ada substansi lain ya. Iya. Poligami kaya, tidak poligami, miskin. Biasa aja. Biasa aja atau miskin? Miskin. Miskin. Oh, poligami lah aku pilih. Dua-duanya enak. Poligami enak, kaya enak. Lu gila lu gabungin dua-duanya yang enak. Poligami enak, kaya juga enak. Tapi kan menyakiti pasangan. Ya kan ini kan perspektifnya di individu ya, sebenarnya. Tapi kalau misalnya ya sebenarnya Jadi kamu mau poligami? enggak. Tadi kan sudah dijawab enggak. Oh, iya. Kamu pilih mana? Menikah, kalau kamu milih menikah dengan cowok, kamu menjadi satu-satunya, dia setia banget dengan kamu, tapi kamu hidup miskin, digubuk, hidup susah, token listrik bunyi-bunyi, tit, ma, nasi, bentar ya, kayak gitu, punya mau makan nggak bisa. Terus pilihan berikutnya? Aku tahu kamu nggak pernah mengalami kehidupan seperti itu. Iya, pilihan berikutnya. Kayak susah banget, mau makan aja susah, mau kemana-mana susah, atau kamu jadi istri kedua atau istri keempat, tapi kamu kaya raya. Ada pilihan ketiga nggak sih? Nggak ada, Kalau cuma dua. Kalau menurut aku di dunia ini ya, nggak ada cuma pilihan itu, pilihan 1 dan 2. Pasti ada pilihan yang berikutnya, dan berikutnya. Ini kan permainan, cuma ada dua. Pilih mana? Aku pilihannya hidupnya cukup, tapi istri Miskin, suaminya bukan setia. cukup. Hah? Miskin. Kan miskin kan bisa diusahakan. Ya udah berarti kalau nggak apa-apa. Hidup miskin tapi suami setia. Tapi kalau apa? Tapi kan kalau uang bisa dicari. Uang bisa dicari, Iya. oke. Uang bisa dicari. Fisik bisa diubah, Iya. apalagi. Materi bisa dicari. Menyalami. Yang tulus susah nyarinya. Fisik bisa diubah, materi bisa dicari. Iya, karena kalau orang yang baik itu susah carinya. Oke. Orang baik hati. Dan kamu sudah menemukan satu. Nah, ini Iya, yang terakhir ya, amin. Dok. Nah, sebutkan nama negara dari huruf S. Dokter ini dulu. Sri Lanka. Siberia. Ada apa? Ada. Siberia. Oh ya. Sudan. Dokter. Samosir. Nggak ada. Pulau. Pulau Samosir. Swiss. Selandia Baru. Dokter Richard. Tiga. Yang kedua. Satu. Singapura. Udah telat. Singapura. Telat. Oke, kalau Dokter Richard kalah, ini harus jawab ya. Jika kamu harus menjalani hidup dengan kondisi poligami atau poliandri, bagaimana kamu akan membagi waktu? Ini memang topiknya gitu. Kalau misalnya Harus aku menjalani hidup dengan kondisi poligami. harus menjalani hidup, sudah menjalani hidup. Bagaimana caranya aku membagi waktu? Wah susah ya. Sebenarnya kita ngomongin poligami itu nambah masalah ya, benar-benar nambah masalah. Kecuali aku ngomong kayak gini ya, kecuali poligami itu tidak akan bermasalah, kecuali kalau cowoknya itu luar biasa besar. Misalnya dia seorang raja, atau kaya raya luar biasa, atau Bener. dia itu benar-benar kayak penguasa yang luar biasa, penguasa yang luar biasa Itu gitu ya. nggak akan ada masalah. Itu nggak akan kalau ada gitu. masalah. Karena dari awal ketika dia menunjuk seseorang, orang itu pasti akan tunduk dengan dia. Dan orang itu kasar ngomongnya cuma bu atau cuma pelayan ya kita ngomongnya. Jadi itu akan lebih gampang.
Tapi kalau misalnya kita di kehidupan zaman sekarang yang cukup setara, Iya. misalnya aku dengan dia nih setara nih, wah itu jadi ribut pasti. Betul. Pasti jadi ribut. Kalau misalnya aku menemukan cewek lain yang juga kurang lebih sama setaranya juga, wah dia berantem dengan dia berantem dengan aku, pasti jadi chaos. Mau kayak gimana pun bagi harinya, pasti jadi chaos, pasti jadi hancur. Kecuali kayak tadi aku ngomong tadi ya, kecuali misalnya nih aku naik kelas lagi, Athena Group itu luar biasa besar, jadi kayak satu kerajaan, di Indonesia semuanya ada, di Malaysia ada, di Singapura ada, satu brand sama kayak yang punya Apple misalnya, atau yang lebih besar dari punya Apple gitu kan. Iya. Dan aku nggak setara dengan dia nih, misalnya dia nggak ada lagi kan, berarti kalau aku dengan dia kan setara, kenapa? Karena sama-sama ngebangun kan, berarti kan setara kan. Dia nggak ada lagi nih, dan ketika aku sudah ada di puncak kejayaan, kaya-kaya luar biasa, ya mungkin akan dicarikan pasangan-pasangan untuk memuaskan biologis kan ya gitu kan. Nah itu mungkin bisa kalau misalnya dengan level seperti itu tuh poligami itu mungkin bisa. Tapi kalau misalnya seperti sekarang, wah itu enggak. Kalau di zaman dulu mungkin poligami itu adalah sesuatu yang menurut aku sih ya nggak apa-apa kayak gitu ya. Apalagi kalau di zaman dulu tuh kan mungkin level antara perempuan dan perempuan sama laki-laki tuh memang nggak setara ya. Tapi kalau zaman sekarang agak sulit ya, karena kita itu kan udah mulai agak setara ya antara laki-laki dan perempuan. Jadi pasti chaos-nya pasti akan lebih ya. Jadi itu menurutku sumber masalah sih. Jangan Iya. disentuh, jangan dipegang. Udah, habis. Habis. Kalau menurut aku ya, kalau misalnya ada orang yang mau milih poligami, menurut aku sih nggak jadi masalah sih. Aku nggak merasa kalau misalnya ada orang yang kayak poligami itu jadi jahat gitu kan, nggak juga kayak gitu. Tapi kan poligami kan tetap aja pilihan gitu loh. Jadi kalau aku sih nggak memilih untuk poligami ya, karena menurut aku kayak kesetiaan itu kan susah ya kalau dengan poligami. Terus kayak mau adil atau enggak itu susah kalau dengan poligami gitu loh. Jadi, tapi bukan berarti kalau orang yang memilih poligami aku bilang itu salah. Itu kan pilihan hidup masing-masing. Iya, karena ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Kalau mereka memilih poligami dan mereka bahagia dengan hal itu ya juga nggak apa-apa sih. Aku setuju, poligami itu kalau aku sih realistis. Bagi yang ya. memilih hal itu. Kalau ya. aku sih realistis ya. Poligami itu cuma jadi masalah bagiku sekarang. Tapi ada kok yang misalnya poligami, dia itu baik suaminya, terus dia bisa menafkahi istrinya, terus istrinya istrinya bahagia semuanya. Itu ada aja yang seperti Didongeng. itu. Nggak ada kok pasti. Aku percaya hal yang seperti itu ya, yang poligami tapi istrinya itu bahagia tuh ada yang seperti itu. Aku percaya ada yang seperti itu. Cuma kalau untuk sekarang, kalau menurut aku poligami itu bukan pilihan aku gitu. Ya.